Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang air tanah. Air tersedia dalam berbagai sumber seperti air sungai, air hujan, dan air tanah. Air merupakan komponen kehidupan yang diperlukan seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, air tanah ini pengertiannya adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Air bawah tanah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air, baik untuk makhluk hidup, rumah tangga, dan industri. Nah, proses terbentuknya air tanah ini masih ada kaitannya dengan siklus air yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, siklus air kemarin apa? Suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Kalau siklus hidrologi ini ya namanya ya. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, di mana proses air dari atmosfer turun ke bumi dalam bentuk hujan, kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus menerus. Kemarin kita sudah membahas tentang siklus hidrologi atau siklus air. Nah, air yang turun ke bumi sebagai air hujan sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan. Seperti sungai, danau, atau rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Air tanah yang berada dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh tanaman. Nah, akan kembali lagi ke atmosfer, menguap kembali ke atmosfer yang kalau penguapan oleh tumbuhan kemarin disebut apa? Ya, transpirasi. Sudah ya kemarin ya. Nah, kalau penguapan yang terjadi pada laut atau permukaan air laut, evaporasi. Nah, air memiliki manfaat penting bagi seluruh aspek kehidupan, baik untuk minum, kegiatan rumah tangga, serta kegiatan industri. Nah, ketergantungan kita akan air bersih ini bisa mencapai 70% dan kemungkinan akan meningkat jika musim kemarau melanda. Kalau sekarang lagi musim hujan ya. Apabila pasokan atau cadangan air menipis, maka akan terjadi ancaman bencana kekeringan. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia itu kalau musim kemarau terjadi bencana kekeringan ya, kekurangan air bersih. Misalnya selanjutkan penjelasannya. Jadi kita memang harus benar berhemat air. Air tanah dapat berada di bawah permukaan tanah dalam bentuk kumpulan air seperti terdapat pada gua yang terdapat bawah tanah ya, gua bawah tanah atau sungai bawah tanah. Nah, keberadaan air bawah tanah dapat mencapai kedalaman puluhan bahkan ratusan meter di bawah permukaan bumi. Dalam juga ya. Semakin ke dalam akan ditemukan lapisan-lapisan batuan yang lolos air dan tidak lolos air. Nah, lapisan lolos air ini disebut lapisan permeable. Nah, sedangkan
Sedangkan lapisan tidak lolos air disebut impermeable. Lapisan permeable adalah lapisan batuan yang terdiri dari kerikil, pasir, batu apung, dan batuan yang retak. Ini lapisan tidak kedap air. Nah, sedangkan impermeable atau lapisan kedap air ini terdiri dari tanah liat, tanah lempung yang itu ya, lembut itu. Warnanya agak kekuning-kuningan itu tanah liat. Nah, itu berada di lapisan kedap air. Meski tanah lempung dapat menyerap air, akan tetapi memiliki sifat jenuh, sehingga daya serapnya terbatas. Ya. Air hujan yang turun ke bumi akan meresap ke zona tak jenuh. Setelah itu akan masuk lebih dalam mencapai zona jenuh dan menjadi air tanah. Terbentuknya air tanah ini adalah bagian dari siklus air. Nah, sumber air tanah ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis sumber. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan. Yang kedua, air permukaan yang dapat berasal dari sungai, danau yang meresap melalui tanah dan batuan ke dalam tanah. Nah, cadangan air terbesar adalah air tanah. Air dalam tanah dan air permukaan adalah sumber air yang memiliki hubungan yang erat. Nih, nanti kalau misalnya musim kemarau panjang, biasanya aliran sungai akan mulai surut tuh. Danau, terus tempat penampungan air, itu juga akan cenderung mengalami pengeringan. Nah, sebagian besar air yang mengisi sungai atau danau merupakan air tanah yang muncul kembali ke permukaan. Mulai dari sekarang kalian harus berhemat menggunakan air ya. Kalau sekarang masih musim hujan, air masih melimpah. Tapi nanti ketika musim kemarau tiba, itu biasanya air di danau, air di sungai itu udah mulai pada mengering. Oleh sebab itu kita harus berhemat dalam penggunaan air supaya air bersih tetap terjaga. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini tentang air tanah dan air permukaan ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.